ada dua pembicara yang sangat luar biasa pada sore hari waktu Indonesia dan pagi hari waktu Eropa ya, yang itu Mas Ahaye dan juga ada Prof. Arief Satria. Hari ini tema kita sangat luar biasa. Yang pertama, tema kita adalah mengenai leadership skill dan organization management, ya, yang akan diberikan materinya oleh Mas Ahaye dan Prof. Arief Satria. Maka dari itu, izinkan saya untuk membuka dan memberikan kesempatan kepada Mas Ahaye sekurang-kurangnya sekitar 60 menit untuk memberikan insight, pengalaman, pembelajaran yang akan teman-teman peserta hari ini dapat didapatkan dan kemudian dapat diimplementasikan dalam manajemen dan leadership skill. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas Ahaye. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam 24 jam. Karena tentu para peserta atau audiens yang hadir dalam forum PPI Dunia ini berada dalam zona waktu yang berbeda-beda. Apa kabar sahabat-sahabat PPI Dunia? Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas undangan teman-teman PPI Dunia pada acara hari ini. Saya teringat terakhir kali diundang menyapa teman-teman pelajar luar negeri pada saat webinar PPI Jepang pada bulan September 2021 yang lalu, di mana saya menyampaikan pemikiran tentang bagaimana Indonesia harus mempersiapkan dirinya dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, termasuk dalam menghadapi tantangan Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0. Lalu pada bulan Oktober 2021, teman-teman PPI Dunia bersilaturahim ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang diwakili oleh Mas Farouk Ibnul Haki selaku Koordinator PPI Dunia, Mas Hoirul Anam selaku Koordinator Dewan Pengawas PPI Dunia, serta Mas Yudi Aryesta Chandra selaku Ketua Umum PPI Jepang. Dan saya menyampaikan bahwa peran para pelajar di luar negeri ini sangat penting. Banyak gagasan dan pemikiran kritis yang relevan untuk terus disuarakan, menambah daya tahan dan daya saing kita dalam membangun bangsa ini ke depan. Saya juga telah menyampaikan aspirasi keluarga besar PPI dan diaspora Indonesia kepada teman-teman fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Mudah-mudahan para pelajar kita di luar negeri bisa semakin sukses ke depannya dan bisa terus berkontribusi untuk Indonesia. Sebelumnya saya ingin menyapa yang saya hormati Saudara Adi Nuryanto, Atase Pendidikan Kebudayaan KBRI Moskow, kemudian Saudara Farouk Ibnul Haki, Koordinator PPI Dunia, Saudara Muhammad Zidni Ilmanur, Ketua Pemira, dan tentunya moderator, Saudara Agung Wicaksono, yang tadi sudah membacakan CV atau rekam jejak saya kepada kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak berlebihan apa yang tadi disampaikan, dan mudah-mudahan juga kita bisa saling menginspirasi, menyemangati satu sama lain. Saya juga tentunya sangat senang dan berbahagia bisa menyapa para pelajar Indonesia dimanapun berada yang hadir secara virtual. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, terutama jika ada yang berdomisili atau sedang mengikuti studi di Ukraina, mudah-mudahan selamat, terlindung dari segala bentuk kekerasan perang yang terjadi saat ini antara Rusia dan Ukraina. Izinkan saya memulai dengan cita-cita besar kita, visi besar kita bersama, yaitu Indonesia Emas 2045. Semoga kita tidak pernah bosan untuk membicarakan visi ini. Karena bangsa yang besar dan maju adalah bangsa yang dipersatukan dan digerakkan oleh visi besar bangsa. Dan kita tahu ada berbagai definisi terkait Indonesia Emas 2045. Bagi saya, Indonesia Emas, jika Indonesia bisa menjadi negara yang benar-benar aman dan damai,
adil dan sejahtera, serta maju dan mendunia. Mari kita lihat satu persatu. Indonesia emas jika Indonesia benar-benar aman dari segala bentuk ancaman keamanan tradisional terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, maupun ancaman keamanan non-tradisional seperti pandemi saat ini. Ancaman tentu bisa datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri, dalam bentuk militer maupun nirmiliter, serta bisa dilancarkan oleh kekuatan negara, state actors, maupun aktor bukan negara, non-state actors. Untuk mencegah itu semua, tentu Indonesia harus memiliki daya tangkal dan daya pukul yang menentukan. TNI sebagai instrumen pertahanan negara harus kuat, modern dan semakin profesional, dan semakin dekat dengan rakyat. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non-tradisional dan nirmiliter, semua komponen bangsa harus didayagunakan. Yang berikutnya, Indonesia emas jika seluruh rakyat Indonesia benar-benar bisa hidup dalam kedamaian, hidup rukun bersatu di tengah perbedaan dan keberagaman yang kita miliki. Pancasila dijalankan seutuhnya, dan kehidupan beragama dilindungi oleh negara. Kebebasan berekspresi, berasosiasi, juga kebebasan pers harus dijamin sepenuhnya. Tentu kebebasan yang beretika dan bertanggung jawab. Kehidupan politik dan demokrasi kita juga harus semakin matang dan berkeadaban, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Artinya, politik dan demokrasi kita harus semakin jauh dari praktik-praktik yang merusak kerukunan, persatuan, dan kedamaian tadi. Kita tidak perlu terlalu defensif ketika sejumlah lembaga dunia menilai bahwa telah terjadi kemunduran demokrasi atau democratic regression di Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah kemudian penilaian tersebut faktual atau hanya sesuatu yang mengada-ngada? Nanti, Mas Moderator, izinkan saya pada bagian selanjutnya berbagi pandangan atas dasar temuan di lapangan, termasuk pengalaman saya pribadi maupun dalam kapasitas saya sebagai pemimpin Partai Demokrat yang terus berkeliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten kota di Indonesia. Saya lanjutkan, Indonesia emas jika keadilan benar-benar tegak di negeri ini. Keadilan itu mencakup berbagai hal. Pertama, adil di muka hukum. Hukum harus benar-benar menjadi panglima di negeri ini. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan pula tajam ke kanan, tapi tumpul ke kiri. Keadilan harus menjadi milik semua. Justice for all. Bukan hanya bagi mereka yang sedang berkuasa. Yang kedua, adil dalam konteks kesempatan meningkatkan taraf hidup. Adil di sini bukan berarti sama rasa sama rata. Sedangkan sistem pasar yang sangat kapitalistik atau neoliberalistik memang tidak sensitif terhadap isu-isu kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk berpihak dan membantu mereka yang lemah dan tidak berdaya. Itu mengapa selain kita terus mengejar pertumbuhan ekonomi, kita harus melakukan pemerataan pembangunan untuk seluruh rakyat Indonesia. Lalu, Indonesia emas jika seluruh rakyat benar-benar hidup makmur sejahtera. Prosperity for all. Tingkat kesejahteraan rakyat akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi kita bisa tumbuh sekitar 6% setiap tahunnya, maka pendapatan dan daya beli rakyat kita juga akan terus meningkat. Dengan semakin besar daya beli rakyat, maka dengan sendirinya kehidupan rakyat akan semakin layak dan berkualitas. Selain itu, negara juga harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan melebarnya jurang ketimpangan di tengah masyarakat kita antara kaya dan miskin, antara masyarakat kota dan desa, serta antara daerah satu dengan yang lainnya. Kita senang jika yang kaya makin kaya. Tapi kita tidak boleh diam ketika yang miskin makin miskin. Kemudian, Indonesia emas jika bangsa kita benar-benar maju peradabannya. Peradaban sebuah bangsa biasanya berbanding lurus dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan teknologi. Revolusi industri dan lompatan teknologi di abad 21 ini sering menjadi kekuatan disrupsi bagi individu, kelompok-kelompok masyarakat, dan juga bangsa-bangsa di dunia yang tidak siap beradaptasi. Ingat adagium lama, the only constant is change. Kita harus bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip adaptasi atau mati, berubah atau punah. Kuncinya adalah pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia. Manusia Indonesia harus memiliki kecerdasan intelektual, termasuk critical thinking, dan juga intellectual curiosity.
Kemampuan berpikir kritis dan rasa ingin tahu yang tinggi tentang berbagai hal ini bisa melahirkan gagasan-gagasan besar dan produk-produk yang mengubah dunia. Lihatlah Elon Musk, Jeff Bezos, dan tokoh-tokoh atau inventor dunia lainnya yang telah mengubah sejarah dan muka dunia. Nah, tapi yang cukup sering diabaikan adalah pendidikan karakter. Saya ulangi, pendidikan karakter. Manusia Indonesia tidak cukup memiliki IQ yang tinggi, tapi harus memiliki integritas yang baik dan karakter yang unggul, termasuk memiliki nilai-nilai patriotisme, disiplin, etos kerja yang tinggi, serta semangat pantang menyerah. Selain itu, kita juga harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa yang diturunkan lintas generasi. Jika Indonesia dipimpin dan diawaki oleh manusia-manusia yang berkualitas dan berintegritas tinggi, maka kita tidak perlu takut terhadap disrupsi dan tantangan zaman. Bahkan kita akan mampu mengubah segala tantangan dan ujian tadi menjadi peluang-peluang untuk kemajuan. Lalu, Indonesia, Mas, jika benar-benar mendunia, dari luas wilayah, sumber daya alam, dan jumlah populasi, secara alami Indonesia adalah negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun, segala keunggulan komparatif tadi tidak serta-merta bisa dikonversi menjadi keunggulan kompetitif bangsa. Tidak juga bisa menjamin bahwa dengan itu semua, lalu Indonesia menjadi pemenang di pasar regional, apalagi pasar global. Sebuah bangsa akan dihormati dan disegani oleh dunia jika bangsa tersebut bisa membuktikan prestasi dan keunggulannya. Sesuatu yang membuatnya stand out dibandingkan bangsa-bangsa lainnya. Kita harus terus menggali kekhasan yang dimiliki oleh bangsa kita, untuk kemudian kita tambah nilainya, sehingga kekhasan tersebut menjadi keunggulan bangsa. Kita boleh belajar dari negara-negara yang telah berhasil melakukan transformasi, mengekspor unggulan yang dimiliki oleh bangsa mereka, termasuk di bidang teknologi dan juga budaya. Saya lanjutkan. Teman-teman yang saya banggakan, tantangan global yang kita hadapi ini tidak sederhana. Lanskap politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan dunia juga semakin cepat berubah. Volatile, tidak pasti atau uncertain, makin rumit dan kompleks dan tidak jelas, ambiguous, atau yang sering diterminologikan oleh US Army sebagai VUCA. Ada berbagai megatrends atau tren global yang menghadirkan elemen-elemen VUCA tersebut. Nanti kita akan diskusikan satu persatu. Yang jelas, setiap negara, tak terkecuali Indonesia, perlu belajar dari pengalaman sejarah yang menunjukkan dua kecenderungan yang berbeda, bipolar, dalam menavigasi tantangan VUCA tersebut. Di satu sisi, terdapat sejumlah negara di dunia yang sukses melakukan transformasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya secara mengesankan. Ada Jepang, Korea Selatan, Tiongkok yang menjadi contoh kisah sukses dari kawasan Asia. Di sisi lain, ada pula negara-negara seperti Brazil atau India yang telah lama diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi baru, justru mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. Pertama, kita harus tahu perkembangan Indonesia ke depan yang akan menikmati bonus demografi atau demographic dividend seiring dengan tren pertumbuhan populasi dunia yang pada tahun 2050 diprediksi akan mencapai 10 miliar manusia berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations pada tahun 2019 yang lalu. Sedangkan kelangkaan atau scarcity sumber daya alam dunia ini juga akan semakin memburuk. Artinya semakin ke sini, persaingan dan kompetisi antar negara dan manusia semakin keras. Bahkan tidak menutup kemungkinan konflik bersenjata akan terjadi di berbagai belahan dunia akibat perebutan sumber-sumber kehidupan primer, baik energi, pangan, air bersih, dan yang lainnya. Inilah yang harus sama-sama kita antisipasi dan persiapkan sebaik mungkin. Bicara tentang energi. Menjelang konferensi perubahan iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, beberapa saat yang lalu, dunia dikagetkan dengan harga batu bara yang menembus angka 270 US dollar per ton pada awal Oktober 2021. Harga batu bara ini telah naik 450% dalam 1 tahun. Sama halnya dengan gas alam. Harganya mencapai 6 US dollar per satuan unit MMBTU. Kenaikan harga kedua sumber energi primer itu yang menyumbang 50% dari struktur energi dunia.
merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini yang akhirnya turut memicu krisis energi di dunia. Yang kedua terkait pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO mengidentifikasi 27 negara terancam mengalami krisis pangan karena pandemi COVID-19. Analisis terbaru FAO dan juga World Food Program, WFP, menunjukkan bahwa pandemi memperparah situasi pangan di negara-negara yang memang sebelumnya sudah rentan terhadap krisis dan kelaparan. FAO dan WFP ini juga menyatakan bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap krisis pangan. Jadi ini adalah sebuah peringatan untuk kita juga. Kemudian berbicara air bersih. Sebagian besar negara di dunia tidak siap menghadapi krisis air bersih, termasuk akibat banjir dan kekeringan yang diperkirakan akan memburuk seiring perubahan iklim. Hampir 60% dari 101 negara yang disurvei membutuhkan sistem perakiraan yang lebih baik, yang dapat membantu mencegah kerusakan akibat cuaca buruk dan banjir tadi. Artinya, ancaman terhadap krisis air bersih ini menjadi salah satu yang harus diantisipasi oleh kita semua. Sedangkan berbicara kelangkaan sumber daya alam tadi, juga sangat dipengaruhi oleh global warming dan climate change. Pemanasan global dan perubahan iklim harus menjadi atensi bersama kita. Dunia harus bersatu untuk merespons dan menyiapkan berbagai solusi atas fenomena ini, akibat eksploitasi dan kerusakan alam yang terjadi selama 2 abad terakhir. Kondisi hari ini, pemanasan rata-rata 1,1 derajat Celcius di atas tingkat praindustri, bahkan dapat melampaui pemanasan 1,5 derajat Celcius dalam 2 dekade saja. Hanya dengan mengurangi emisi secara ambisius, dunia akan dapat membatasi kenaikan suhu global di tingkat 1,5 derajat Celcius tadi, batas yang ditetapkan oleh para ilmuwan untuk mencegah dampak iklim terburuk. Dalam pertemuan ke-26 UN Climate Change Conference of the Parties atau COP26 pada November 2021 lalu, juga telah menyepakati Paris Rulebook yang membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius. Ini merupakan bukti nyata komitmen dari masyarakat dunia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta menunjukkan pentingnya usaha-usaha kolektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca global untuk mencapai tujuan menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat pada tahun 2100 nanti. Keputusan COP26 ini kembali menjadi perhatian pada pertemuan G20 Indonesia dalam Forum Environment Deputies Meeting dengan Climate Sustainability Working Group. Beberapa hari lalu kita tahu ya, kita ikuti berita di mana seluruh negara maju di G20 berkomitmen untuk mencapai zero emission, emisi 0% pada tahun 2050. Ini untuk negara-negara maju. Sementara untuk negara berkembang, termasuk Indonesia tentunya, berkomitmen akan mencapai target tersebut pada sekitar tahun 2060. Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tentunya kita berharap kerjasama yang solid antara seluruh negara G20 tadi di dalam komitmen COP26 Glasgow bisa berlanjut pada pertemuan berikutnya, COP27 yang akan dilangsungkan di Mesir di waktu yang mendatang. Saya lanjutkan bahwa sampai dengan hari ini, teman-teman sekalian, kita tahu dunia belum bisa mengakhiri pandemi COVID-19 yang terus berkembang dan bermutasi. Data per 3 Maret 2022 terkonfirmasi ada lebih dari 438 juta total kasus yang terinfeksi dan hampir 6 juta kematian akibat pandemi COVID-19 ini. Artinya krisis pandemi belum selesai. Virus COVID masih berada di sekitar kita. Sebagian dari saudara-saudara kita juga saat ini masih ada yang berjuang melawan penyakit ini, baik di Indonesia maupun di tingkat dunia. Kita harus tetap waspada, sambil terus mempersiapkan segala instrumen untuk melakukan pencegahan dan penanganan yang efektif, mulai dari vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, kebijakan 3T, testing, tracing, treatment, serta peningkatan kapasitas rumah sakit, tenaga kesehatan, dan alat perlengkapan medis yang dibutuhkan. Jangan sampai kita kecolongan, jangan sampai kita tidak siap menghadapi tiba-tiba bagaikan roller coaster
meningkat lagi kasus yang sulit untuk ditangani. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang berikutnya, saya akan bicara tentang krisis sosial ekonomi yang terjadi. Akibat pandemi global ini tidak hanya tentunya menyebabkan krisis kesehatan, tetapi juga krisis sosial ekonomi. Yang paling kentara adalah pengangguran. Sudah banyak sekali masyarakat dunia yang menganggur akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari PBB, pada tahun 2020, tingkat pengangguran global mencapai 6,5% atau naik 1,1% dari tahun sebelumnya. Jumlah yang menganggur di seluruh dunia meningkat 33 juta orang. Secara keseluruhan mencapai 220 juta orang yang menganggur. Sedangkan angka kemiskinan, tingkat kemiskinan masyarakat dunia juga meningkat. Pandemi telah mengakibatkan hampir 100 juta orang di seluruh dunia terjebak dalam jurang kemiskinan baru. Data Bank Dunia memperkirakan akibat pandemi pendapatan 97 juta orang kurang dari $2 Amerika Serikat per harinya. Lalu ketimpangan, jelas akibat pengangguran dan kemiskinan yang bertambah tentu berkolerasi langsung terhadap angka ketimpangan di tengah-tengah masyarakat dunia. Di sektor pendidikan, tidak sedikit para siswa, mahasiswa, dan tenaga pendidik yang juga sangat terdampak akibat COVID-19 ini. UNESCO menyebut 1,6 miliar pelajar di dunia berhenti belajar akibat terdampak pandemi. Sedangkan pendidikan jarak jauh juga menyisakan banyak permasalahan, khususnya terkait akses dan kualitas belajar mengajar. Ini yang disampaikan oleh Sekjen PBB, Antonio Guterres, sebagai generational catastrophe atau bencana generasi. Ketika saya berkeliling ke berbagai daerah, saya juga mendapatkan keluhan, curhat, aspirasi dari masyarakat, termasuk kelompok ibu-ibu yang paling tahu betapa beratnya melakukan pendidikan jarak jauh ketika anak-anaknya tidak memiliki akses yang baik, dan juga kalaupun memiliki akses internet, katakanlah demikian, atau perangkat digital yang memadai, tetapi kualitas belajar mengajar juga sangat terganggu karena tidak semua memiliki kompetensi yang baik untuk menyampaikan materi dan menerima materi dalam konteks online, bukan tatap muka. Yang berikutnya saya ingin sampaikan, ini yang tentunya menjadi concern kita semua juga hari ini, instabilitas keamanan global. Karena tentu di samping dunia saat ini masih berupaya keluar dari krisis pandemi, sejumlah ketegangan dan konflik geopolitik juga masih terjadi di berbagai kawasan. Di kawasan Indo-Pasifik, di tempat ataupun di sekitar rumah kita, ketegangan di Laut Cina Selatan terus terjadi, khususnya di perairan Natuna Utara, terlebih setelah dibentuknya Fakta Pertahanan baru yang bernama AUKUS, Australia, United Kingdom, dan United States of America. Kita perlu mencermati potensi eskalasi keamanan di berada terdepan kita tersebut. Jangan sampai terjadi spillover effect yang merugikan kedaulatan Indonesia. Hadirnya AUKUS sendiri juga diyakini sebagai wujud perimbangan terhadap kekuatan ekonomi politik dan pertahanan Tiongkok. Melalui AUKUS, tetangga kita dari selatan, Australia, akan mempersenjatai diri dengan kapal selam, kapal selam bertenaga nuklir tentunya, teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, teknologi kuantum, juga teknologi cyber, yang semua itu seolah membangkitkan memori masa Perang Dingin, di mana benturan antara blok Barat dan blok Timur seolah tidak terelakkan, diwarnai dengan arms race, atau perlombaan persenjataan antara pihak-pihak yang bertikai. Benturan kepentingan antara blok AUKUS dan Tiongkok ini bisa saja pecah, tapi juga akan berimplikasi terhadap medan perebutan sumber energi baru, khususnya tambang nikel, besi, dan lainnya, yang ada di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ingat, Indonesia memiliki berbagai sumber daya energi yang memang vital bagi kemajuan peradaban berikutnya, dan juga akan menopang kekuatan industri serta ekonomi politik mereka yang sedang bertikai saat ini. Jadi kita harus waspada. Nah, kemudian teman-teman sekalian, saya yakin teman-teman yang saat ini ada di Eropa, khususnya Eropa Timur, dan juga Rusia pastinya, yang paling menjadi sorotan saat ini pasti terkait perang antara Rusia dan Ukraina.
yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang harus segera dihentikan. Harganya terlalu tinggi. Saya punya pengalaman menjadi pasukan perdamaian dunia antara Lebanon Selatan dengan Israel ketika itu. Bisa menyaksikan dan merasakan langsung betapa porak-porandanya bangsa tersebut akibat perang yang hanya berlangsung 34 hari. Tetapi hancur-hancuran. Banyak yang menjadi korban, banyak yang harus diungsikan. Nah, ini semua tentu membutuhkan perhatian kita, karena tragedi kemanusiaan ini harus segera dihentikan. Lalu, instabilitas keamanan global pasti akan memicu lahirnya ketegangan-ketegangan baru, menghadirkan tekanan ekonomi, khususnya setelah dunia kita dihantam oleh pandemi. Langkah diplomasi dan dialog harus diutamakan bagi upaya resolusi konflik dan pengelolaan perdamaian secara global. Kita berharap para major powers, ya, yang dianggap sebagai major powers, khususnya Rusia dan juga Amerika Serikat, serta negara-negara NATO dan Uni lain untuk duduk bersama di Dewan Keamanan PBB agar dapat menahan diri. Major powers harus menjadi contoh bagaimana menjaga dan merawat perdamaian dunia itu. Sekali lagi, cost-nya terlalu tinggi, harganya terlalu tinggi untuk kita bayar. Satu nyawa sangatlah berharga. Mari kita selamatkan, jangan saling menghancurkan. Di saat yang sama, penyelamatan WNI di Ukraina juga harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, Indonesia sebagai presidensi G20 tahun ini juga harus turut aktif mendorong agenda kerja diplomatik secara multilateral untuk mengurai akar konflik antara Ukraina dan Rusia tadi. Mewujudkan perdamaian dunia memang harus diikhtiarkan, dan setiap pemimpin dunia punya suara dan kekuatan untuk bisa sama-sama menemukan solusi yang terbaik. Jangan sampai terjadi perang dunia ketiga, apalagi perang nuklir, hanya akan menghancurkan peradaban dunia. Dan yang terakhir, yang sering mungkin agak diabaikan akhir-akhir ini, adalah soal kejahatan transnasional, yang tentunya masih menjadi ancaman untuk kita semua. Berbicara terorisme, drug trafficking, human trafficking, money laundering, piracy, dan juga cybercrime. Semua itu bisa mengganggu perekonomian, mengganggu stabilitas keamanan, mengganggu kehidupan sosial masyarakat kita. Oleh karena itu, terhadap berbagai format kejahatan transnasional ini, negara-negara juga harus bersatu mencari solusi yang terbaik, karena sifatnya tanpa batas, borderless. Kemudian saya ingin masuk juga ke hal yang menurut saya pasti sangat diikuti oleh teman-teman PPI sekalian, bahwa revolusi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, serta transformasi digital ini menjadi peluang yang luar biasa, tetapi juga menghadirkan tantangan dan permasalahan tersendiri. Kita saat ini tengah menghadapi revolusi industri 4.0, ditandai dengan transformasi digital dalam kehidupan kita. Revolusi ini juga merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Bahkan di Jepang telah mengembangkan Society 5.0. Dalam revolusi industri 4.0 setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama. Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, Cloud Computing, Augmented Reality, Additive Manufacturing, dan juga Robotic. Ya, baik dalam sektor atau dunia militer, medis, maupun juga public service. Artinya, literasi digital menjadi salah satu pilar pendukung terwujudnya agenda transformasi digital. Mengacu pada kerangka literasi digital dari UNESCO, Indeks Literasi Digital Indonesia sendiri masih berada di tingkat sedang. Pemanfaatan teknologi yang kita cermati pada perkembangan layanan online di sektor pendidikan, saya ulangi, di sektor transportasi, perbankan, hingga penggunaan kecerdasan buatan pada sektor kesehatan, militer, dan public service, kita tahu segala proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utamanya.